Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Dwi Ardiani dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengertian organisasi pemasaran. Menurut Peter Drucker mendefinisikan organisasi pemasaran adalah organisasi yang memahami kebutuhan dan keinginan para pembeli dan secara efektif mampu mengkombinasikan serta mengarahkan keterampilan dan sumber daya ke semua bagian organisasi dalam rangka memberikan kepuasan maksimal kepada konsumennya. Organisasi pemasaran adalah pola hubungan kerja antara dua orang atau lebih dalam susunan hierarki dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan di bidang pemasaran. Organisasi pemasaran adalah sarana atau alat dalam melaksanakan kegiatan atau usaha di bidang pemasaran. Organisasi pemasaran juga merupakan wadah kegiatan di bidang pemasaran dan merupakan alat untuk mencapai tujuan dan alat untuk melaksanakan strategi pemasaran. Ada 4 alasan utama atau tujuan perlunya suatu perusahaan menyusun organisasi pemasaran, yaitu yang pertama, untuk membedakan tugas dengan tugas lainnya di bidang pemasaran sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pelaksanaan setiap tugas karena dimungkinkannya setiap individu yang ada mengspesialisasi usaha atau dirinya. Yang kedua yaitu untuk memberikan kemungkinan dilakukannya koordinasi atau tugas-tugas atau usaha-usaha dan tenaga-tenaga yang ada sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat efektif. Yang ketiga yaitu untuk menentukan atau memberikan batasan tanggung jawab dan wewenang yang dibutuhkan oleh tenaga-tenaga yang ada dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang terakhir yaitu sebagai sarana atau alat untuk menyongkong dan mencerminkan strategi pemasaran yang menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Suwidanto. Di sini saya akan menjelaskan departemen-departemen pemasaran. Yang pertama ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan bentuk struktur organisasi di mana spesialis menjalankan fungsi mereka tanpa wewenang atau orang-orang di luar yurisdiksi mereka. Organisasi tersebut dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Dalam perusahaan terdiri dari beberapa fungsi seperti pemasaran, produksi, pengembangan, dan keuangan. Yang kedua, ada organisasi geografis. Struktur organisasi geografis adalah ketika perusahaan mendesentralisasikan bidang fungsional, misalnya tidak seperti struktur organisasi produk yang terdapat pemasaran lokal, keuangan, akuntansi, dan pengembangan penelitian yang berbasis di masing-masing wilayah. Yang ketiga ada organisasi manajemen produk atau merek. Organisasi ini digunakan oleh perusahaan retail yang memiliki toko di berbagai kota. Namun toko di setiap kota mungkin masih memerlukan sumber daya manusia atau departemen pemasaran lokal untuk menjalankan fungsinya. Yang keempat ada organisasi manajemen pasar. Organisasi manajemen pasar ini adalah proses menentukan target pasar dengan strategi bauran pemasaran yang terkait di mana variabel marketing mix ini dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu strategi dalam usaha mendapatkan posisi yang sangat strategis di pasar. Yang kelima ada organisasi manajemen marketing. Struktur organisasi marketing ini merupakan gabungan dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Struktur ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan multinasional. Yang keenam ada organisasi divisi korporat, yaitu untuk dapat menciptakan tujuan berupa visi ke depan perusahaan tersebut dan harus memiliki arah yang jelas lewat misi. Sebuah perusahaan dapat dikatakan survive bila misi perusahaan itu dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kemauan zaman. Nah, untuk itu diperlukan persyaratan misi yang jelas untuk memberitahu karyawan pengertian yang sama mengenal tujuan, arah, dan peluang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Saya Ipan Minasiwa akan menjelaskan mengenai ada beberapa persyaratan yang perlu ada agar diperoleh organisasi pemasaran yang baik. Persyaratan tersebut antara lain ialah
1. Jangkauan pengendalian. 2. Koordinasi. 3. Kesepadanan. 4. Kelengkapan. 5. Tidak terdapat tumpang tindih atau duplikasi. 6. Internal kontrol. Dan 7. Kelangsungan organisasi. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi kecenderungan dalam organisasi. Dalam menanggapi lingkungan yang cepat berubah, perusahaan telah menstruktur ulang bisnis praktik pemasaran. Ada beberapa dalam kecenderungan dalam organisasi perusahaan. Yang pertama, rekayasa ulang, yaitu mengolah proses pembangunan nilai pelanggan. Yang kedua, menggunakan sumber luar, kesediaan lebih besar membeli barang dan jasa dari pemasok luar contohnya. Yang ketiga, penggunaan tolak ukur, yaitu perusahaan mempunyai praktik terbaik untuk meningkatkan kinerjanya. Yang keempat, kemitraan pemasok, yaitu pemasok menambah nilai jumlah yang lebih sedikit dari pemasok luar. Yang kelima, kemitraan pelanggan, bekerja lebih erat dengan pelanggan untuk menambah nilai usaha, untuk meningkatkan nilai jualnya juga dalam berusaha. Kemudian yang keenam, merger, melakukan akuisisi atau merger dengan perusahaan dalam industri yang sama atau mendapatkan skala ekonomi lingkup. Yang ketujuh, globalisasi, meningkatkan upaya berpikir global dan bertindak lokal contohnya ya, lebih penting. Yang kedelapan, perampingan, yaitu jumlah tingkat organisasi lebih dekat dengan pelanggan. Yang kesembilan, pemfokusan, menentukan bisnis dan pelanggan paling menghasilkan laba. Yang kesepuluh, percepatan, merancang organisasi menciptakan proses lebih cepat perubahan lingkungan. Kemudian yang ke-11, pemberdayaan, yaitu mendorong dan memberdayakan karyawan menghasilkan lebih banyak gagasan dan lebih banyak prakarsa. Baik, dalam kecenderungan organisasi, peran pemasaran dalam organisasi berubah secara tradisional telah memainkan peran sebagai. Saya, Depira Herlina, akan menjelaskan tentang penerapan pemasaran. Penerapan pemasaran adalah proses yang mengubah rencana-rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikan bahwa tugas-tugas tersebut dilaksanakan sehingga mencapai tujuan-tujuan rencana yang telah disebutkan. Thomas Benawa telah mengidentifikasi 4 keahlian untuk menerapkan program pemasaran. Yang pertama, keahlian diagnosis. Yang kedua, identifikasi tingkat perusahaan. Masalah-masalah penerapan dapat terjadi dalam 3 tingkat. Tingkat fungsi pemasarannya, program pemasarannya, dan tingkat kebijakan pemasarannya. Yang ketiga, keahlian implementasi. Untuk berhasil menerapkan program pemasar, membutuhkan keterampilan lain. Keterampilan mengalokasikan sumber daya, keterampilan mengorganisasikan untuk mengembangkan organisasi yang efektif, dan keterampilan interaksi untuk memotivasi karyawan lain menyelesaikan sesuatu. Dan yang keempat, keahlian evaluasi. Pemasar juga perlu memantau keterampilan, menelusuri, dan tindakan-tindakan pemasar. Saya Widya Astuti akan menjelaskan evaluasi dan pengendalian. Ada beberapa tipe pengendalian pemasaran yang diperlukan perusahaan, yaitu yang pertama ada pengendalian rencana tahunan. Dalam pengendalian rencana tahunan, tanggung jawab utamanya yaitu manajemen puncak dan manajemen media. Tujuan dari pengendalian rencana tahunan yaitu untuk memeriksa apakah hasil yang direncanakan tercapai. Pendekatan pengendalian rencana tahunan meliputi analisis penjualan, analisis pangsa pasar, rasio biaya terhadap penjualan, analisis keuangan, dan analisis kartu nilai berbasis pasar. Yang kedua, pengendalian portabilitas. Dalam pengendalian portabilitas, tanggung jawab utamanya yaitu pengontrol pemasaran. Tujuan dari pengendalian portabilitas
yaitu untuk memeriksa di mana perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Yang ketiga, ada pengendalian efisiensi. Dalam pengendalian efisiensi, tanggung jawab utamanya yaitu manajemen ini dan step pengontrol pemasaran. Tujuan dari pengendalian efisiensi yaitu untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi pengeluaran dan dampak biaya pemasaran. Pendekatan pengendalian efisiensi meliputi tenaga penjualan, iklan, promosi penjualan, dan distribusi. Yang keempat, ada pengendalian strategis. Dalam pengendalian strategis, tanggung jawab utamanya yaitu manajemen puncak dan auditor pemasaran. Tujuan dari pengendalian strategis yaitu untuk memeriksa apakah perusahaan tersebut mengejar peluang-peluang terbaiknya dari segi pasar, produk, dan saluran. Pendekatan pengendalian strategis meliputi instrumen pemeringkat efektivitas pemasaran, audit pemasaran, kajian keunggulan pemasaran, kajian tanggung jawab etika dan sosial perusahaan. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu, suatu organisasi pemasaran adalah wadah kegiatan di bidang pemasaran dan merupakan alat untuk mencapai tujuan dan alat untuk melaksanakan strategi pemasaran. Organisasi pemasaran mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, karena tujuan di bidang pemasaran tidak terlepas dari tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya organisasi pemasaran yang baik atau sehat, agar dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan perusahaan yang sekaligus tujuan bidang pemasaran. Dengan mengetahui aspek organisasi pemasaran, kita dapat memahami apa organisasi pemasaran itu sebenarnya. Organisasi pemasaran adalah pola hubungan kerja antara dua orang atau lebih dan susunan hierarki dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan di bidang pemasaran. Sekian kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.